semangat non-sektarian. Agama Buddha Tiongkok sangat berbeda. Karena itu ketika agama Buddha masuk ke Jepang, di Jepang itu agama Buddha sangat sektarian. Ya. Kalau kamu biksu Zen, kamu nggak bisa tinggal di Wihara Sukawati, nggak bisa tinggal di Wihara Singo. Ya. Dan belajarnya hanya belajar Zen. Yang mau Buddha Tiongkok, kamu mau ditabiskan penabisan di Wihara Tiongkok, kamu mau belajar apapun boleh. Mau belajar tradisi apapun boleh. Ya, jadi sangat non-sektarian. Lalu tradisi vegetarian. Ya. Jadi mengikuti semangat cinta kasih, yang mengikuti tradisi karena beberapa sutra yang sangat populer di Tiongkok, Tiawata Pusaka, Suragama itu sangat menekankan pada tradisi vegetarian. Ya, jadi sistem monasteri dan sistem agama Buddha di Tiongkok juga sangat menekankan pada vegetarian. Kita lihat dari sisi seni, ya. Oke. Ini lubang Buddha dari India. Ini saya sangat senang dengan tradisi seni ini. Ini dari Gandhara, ya, dari daerah Afghanistan, Pakistan, masuk ke Tiongkok, ke Asia Tengah. Ini pada dinasti Utara Selatan. Anda lihat patung Buddhanya, wajahnya masih mirip-mirip orang-orang Asia Tengah, ya. Masih beda, ya, masih mirip, ada gambar Indianya. Ini adalah agama Buddha, patung Buddha pada jenis hitam. Unsur Indianya masih kelihatan, tapi unsur Chinese-nya sudah kelihatan. Salah satunya adalah muka Buddha jadi lebih tembem. Iya, karena pada jenis hitam dianggap yang cabi-cabi itu lebih bagus. Ya, kalau kurus, kalau wanita kurus nggak laku waktu itu. Ya, pasti agak cabi-cabi, agak gendut dikit. Ya. Sekarang kalau agak gendut dikit pasti ke slimming center. Begitu juga pengaruh itu ke bentuk Rupang juga seperti itu. Bayangkan kalau misalnya Rupang Buddha yang bertapa 6 tahun itu, ya, yang kurus gitu, orang Cina nggak akan mau sembahyang. Banyak kurus, gimana bisa mendekati kita? Ya, jadi ini masuk ke dengan si Song, itu udah benar-benar Cina, kan, ya. Kita lihat, ya, jubahnya, ya, bentuknya, jubah India udah mulai berubah. Apalagi patung Maitreya, ya. Ini Maitreya, yang ini Maitreya. Ini Rupang Maitreya. Dianggap face-nya itu ngambil dari wajahnya kaisar wanita di Tiongkok, ya, Wu Zetian. Ya, dianggap face-nya itu adalah kaisar Wu Zetian. Ya, karena kaisar Wu Zetian untuk membantu dia menduduki, karena agama Buddha waktu itu populer, membantu dia menduduki ke posisi kaisar, menjadi raja wanita, dia juga menggunakan agama. Ya. Pada tahap awal, dia mengatakan dia adalah titisan dari Maitreya. Belakangan mengatakan jawab dan titisan dari awal kesuaraan. Ya. Maitreya yang dari begini bisa jadi begini. Ya, tentu ada legenda, ya, legenda dari itu yang besar, ya. Ya, karena orang Cina suka makan sih, ya, jadi budaya kebanyakan makan, jadi overweight. Kalau di India kan mesti jalan, ya, mesti pindah kota. Ya, susah, jadi kurus. Ya, sampai di Cina makannya enak. Bercanda, ya. Oke, tradisi monastik, ya, jubah monastik, ya, juga dari jubah India, ya, seperti dipakai sama Ramurti, berubah menjadi jubah yang seperti saya pakai, ya, seperti sama yang lain pakai, ya, itu bajunya orang Tiongkok, ya. Jubah yang Indianya jadi pakai waktu upacara formal, ya. Semua biksuni menggunakan marga Sakya, ya. Pada masa awal biku-biku yang masuk masih pakai jubah, masih pakai marga awal, ya, masih pakai, saya marganya dulu, saya pakai Tan, ya, namanya marganya masih dipakai. Tapi pada abad ke-3 atau ke-4 ada seorang biku bernama Tauan.
kawan pasu, bahwa seorang biku itu sudah meninggalkan rumah. Ya. Jadi saya sebaiknya tidak menggunakan marga awal, marga asalnya. Kalau itu beliau mengatakan semua biku pakai marga Buddha, Sakya. Ya, sebenarnya bukan marga Buddha, Buddha marganya kan Gautama ya. Itu marga, itu sukunya Buddha ya. Jadi di Sakya. Jadi ada bahwa semua biku adalah biku dan bikuni adalah putra putri dari Buddha, adalah keturunan dari Buddha. Jadi menggunakan marga Sakya. Nah, kalau di Vietnam itu Tik ya. Ya, jadi menggunakan mulai itu semua biku pakai Sakya sampai sekarang. Ya. Jadi sistem ini keluarga masuk dalam monastik. Ini unik ya. Jadi di monastik Tiongkok itu ada lineage-nya ya. Jadi seperti keluarga di Tiongkok kan juga kadang-kadang di keluarga yang masih tradisional ada buku keluarganya ya, dari nama tengah ketahuan dia ada di generasi mana ya. Jadi di monasteri Tiongkok juga seperti itu ya. Misalnya di dalam tradisi Sangha kita ya, di Ekayana, di Sangha Agung, kita mengikuti tradisi dari Konghuasu. Itu ada satu syair ya, yang digunakan untuk nama tengah dari para biku. Ya. San yuan tong wen ti, yuan ding xue xian er, zhen jue ren ru xing, chang deng fu de er. Ya. Ini adalah syair ini dari Konghuasu yang kita pakai untuk nama tengah para biku. Saya ada di Xue, ya, generasi ini. Bante Arya dan Dewi Mala ada di Ting. Bante Asin Ti. Ya. Di bawahnya ada Xian. Kalau di bawah Xian ada Neng. Nanti murid-muridnya Neng pakai Zhen, Jue dan seterusnya. Dan ini bawahnya ada satu lineage yang dipakai oleh dari Lin Xizong. Ya, Lin Xizong juga ada banyak lineage syair yang lain. Ya. Ada banyak sekali. Masing-masing perguruan punya syair sendiri yang dipakai di Buddhaya dan Buddha. Ya. Ini syair yang termasuk banyak yang dipakai. Ya. Ya, ada Seng Yan, Seng, Wo Chang Yue, Bang Hong, Wei Chuan, Fa Yin dan seterusnya. Ya. Di Indonesia ada beberapa biku yang ada di generasi ini. Wei, ada beberapa biku dari wihara-wihara yang lain ada di generasi Chuan. Ya. Ada juga yang berada di generasi Hong. Ya, Guo juga ada. Ya. Oke, selesai untuk malam ini. Tapi sebelum saya selesai, ya kesimpulannya tadi sudah lihat ya bahwa agama Buddha di Tiongkok masuk jadi agama Buddha Tiongkok juga jatuh bangun. Ya. Saya berharap Anda bisa mendapatkan sesuatu dari apa yang dipresentasikan malam ini. Apapun yang Anda dapat, Anda boleh berbagi dengan saya. Silakan email ke saya atau kirim ke message di Facebook saya, atau yang tahu BBM saya silakan BBM. Kemarin ada satu yang mau BBM saya tapi sampai tadi belum juga BBM. Dan yang minggu lalu ternyata yang kirim cuma satu orang. Aduh, saya jadi kurang semangat kalau gitu. Nah, tapi karena ibu ini saya sangat berterima kasih ya sudah sharing ya. Ini bukan ujian ya. Sharing Anda apapun, tidak ada benar, tidak ada salah. Itu adalah apa yang Anda dapat ya dari hadiri kelas ini. Dan Anda juga bisa menulis resume ya. Dan di sini tidak perlu mencatat ya. Untuk itu saya mau memberikan sedikit hadiah ya, Ibu. Ya, ini Ibu atau itu? Mirawati Gunawan siapa ya? Dan ya. Oh, silakan menuju ke depan. Langsung ya, Pak? Ya, langsung. Nah, yuk. Wah, kita beli aplaus sekali lagi. Sama Fani-nya sendiri nggak bikin PR. Ini kejutan juga nih ya. Tapi jangan mau kalah ya, ke depan ada hadiah lagi. Oke, saya tunggu ya yang untuk yang hari ini. Oke, kita buka sesi tanya jawab ya. Silakan. Kalau ini udah jam 9. Oke, ini udah jam 9 lewat. Mau sesi tanya jawab apa enggak? Boleh lah.
Satu atau dua ya Bante ya. Oke ya. Kalau ada, yuk. Kalau ada. Tuh. Boleh Ibu Devi. Yang lain siap-siap ya. Ya, terima kasih. Selamat malam Bante. Dia bisa lihat Bantenya. Tadi saya nggak tahu dinasti apa, Bante sempat apa tadi Tang ya, kesetaraan. Tadi Bante bilang kesetaraan, bahkan perempuan bisa cerai, tapi bukan di situnya yang saya mau tanya. Di situ ada sejarah penampisan biksuni, dan salah satu yang biksuni yang menabiskan adalah Ayasara dari Sri Lanka. Nah, kaitannya dengan kondisi saat ini, balik masalah kesetaraan, bahwa biksuni terutama dari kelompok Theravada itu masih melakukan perjuangan ya. Ini perjuangan internasional karena negara-negara Theravada masih menolak, sebagian besar masih menolak penabisan biksuni tradisi Theravada dengan alasan bahwa tradisi Theravada biksuninya sudah mati. Di Sri Lanka dari Samhamita putrinya Asoka sudah tidak ada garis. Tapi kalau lihat tadi di Cina ada dari Sri Lanka, Ayasara, seharusnya masih ada itu ya, garis penabisan itu masih ada dan masih bisa diperjuangkan untuk biksuni dari tradisi Theravada. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi satu pencerahan juga, dan tentunya untuk Buddhis Indonesia, terutama di Sakagung, hal itu tentu tidak menjadi soal. Menurut saya, ke depan mungkin biksuni-biksuni Theravada bisa ditabiskan oleh Sang Agung. Terima kasih. Ya, satu. Ya. Tentu dalam berbicara tentang silsilah penabisan, kita lihat karakteristik ya dari pengembangan Agama Buddha itu sendiri. Ya. Di Tiongkok tadi saya katakan karakteristik dari Agama Buddha di Tiongkok sangat sekalian, ya. Dan memandang itu semua lineage dari Buddha. Walaupun gerakan-gerakan yang agak sekalian juga masih ada, gitu kan ya. Tapi secara overall terhadap tradisi budaya ini sangat sekalian. Tapi kalau berbicara tentang silsilah penabisan, seringkali yang alasan yang digunakan oleh dari tradisi lain adalah masalah sanggakama, masalah lineage, ya. Masalah dikatakan bahwa itu dari perguruan yang berbeda, dari kitab Vinaya acuannya berbeda. Tapi ini saya kasih tabel, ya, kasih tabel dari yang minggu lalu. Ya. Kalau kita lihat silsilah penabisan sekarang, ya, silsilah penabisan dari Cina itu menggunakan silsilah penabisan Dharmaguptaka, ya, silsilah Vinaya. Ya. Silsilah penabisan dari Theravada adalah dari Tantra Satya. Keduanya itu sebenarnya asalnya sama, dari Vispada Wada. Lalu ditarik ke asalnya lagi, sebenarnya sama dari Sawira Wada. Tarik ke awalnya lagi dari Buddha. Ya. Jadi kalau sama-sama dari Buddha, kenapa nggak boleh? Ya, ini logika dari saya, ya, karena saya berasal dari tradisi Udayana, kita yang sektarian, kita bisa menerima itu. Tapi kalau mereka yang sektarian menganggap itu berbeda, karena kitab Vinayanya beda. Tapi kalau kita lihat lagi kajian tentang Vinaya, kedua kitab Vinaya dari Dharmaguptaka maupun dari Tantra Satya sangat mirip, sangat mirip. Perbedaannya hanya di siksa kalanya atau sekian. Ya. Jadi kalau kita sama-sama bersumber dari Buddha, masa nggak boleh? Ya, itu logikanya. Ya. Tapi ya, untuk bisa sampai menerima misalnya baca Patimokkha bersama di dalam tradisi tertentu masih sangat sulit. Gitu ya. Dianggapnya penabisannya beda, nggak boleh sama-sama. Ya. Tapi ya itu masih butuh perjuangan yang panjang. Ya, masih butuh perjuangan yang panjang. Apalagi kalau berbicara tentang penabisan bikuni. Ya, penolakan dari kelompok Theravada tentu mereka menganggap bahwa biku-bikuni pada saat masa itu di Sri Lanka sendiri ada dua kelompok besar, Abhayagiri dan Mahavihara. Ya, pada masa itu memang ada Abhayagiri lagi jaya-jayanya. Ya.
Jadi dianggap bikuni-bikuni yang datang ke Tiongkok itu dari Abayagiri. Dan Abayagiri oleh kelompok Mahawirahara itu dipandang sebagai sesat. Karena Abayagiri mempelajari Mahayana. Ya. Walaupun itu sama-sama dari Tanpa Satya. Ya. Lalu dalam perkembangan belakangan Abayagiri dan Mahawihara di-merger. Ya, merger. Kenapa pecah menjadi dua itu juga karena ada raja yang mendirikan Abayagiri dan Wisuta Abayagiri. Ya. Lalu oleh satu raja belakangan di-merger jadi satu. Itu kita bicara minggu depan. Ya. Di-merger dari satu, tapi yang lebih dominan adalah kelompok Mahawihara yang sekarang menjadi Theravada yang dominan sekarang. Ya. Jadi bagi kelompok mereka menganggap jenisnya beda. Ya. Bahkan hal seperti itu juga terjadi di kelompok Mula Sarwastiwada. Ya. Kelompok Sarwastiwada ada satu kelompok lagi yang Mula Sarwastiwada yang sekarang menjadi jenisnya Tibet. Tapi ya dari yang selentingan didengar di Tibet lebih bukan ke masalah sistem ya sebenarnya, tapi adalah masalah internal di agama Buddha Tibet itu sendiri. Tapi dalam banyak hal sebenarnya dari sisi ini Tibetan juga sangat sekalian. Ya. Misalnya seorang yang ditabiskan dari tradisi lain, jika ingin belajar ilmu Buddha Tibet, itu mesti ditabis ulang. Ya. Tabis ulangnya dari Samanera. Ya. Dan hal ini tidak terjadi di agama Buddha di Tiongkok. Ya. Jadi biku-biku yang ditabiskan di Theravada, biku-biku yang ditabiskan di Tibet, kalau Anda tinggal di satu wihara di Tiongkok atau Taiwan sekarang, Anda dianggap setara. Dianggap biku, dianggap setara. Jika ada upacara, Anda akan didudukkan sesuai dengan urutan penabisan. Jika ada pembacaan Patimokkha juga dianggap sama, ya. Sama bacaan bersama, ya. Tapi di luar itu tidak, ya. Di luar itu tidak. Saya ke Thailand dianggap sama dengan umat, ya. Ya. Karena tidak dianggap biku. Gitu, ya. Itu yang terjadi. Sekarang lebih penting, zaman dulu benar-benar. Sekarang lebih penting. Ini karena pengaruh dari pandangan ya masing-masing. Ya. Oke. Ya. Boleh satu lagi, mungkin ada lagi yang ada lagi. Malam Bante, saya mau nanya mengenai winaya ya. Itu kan kalau di aliran Theravada kan tidak boleh tidak boleh ada nyala api lah, tidak boleh masak. Karena di Mahayana kan boleh masak atau boleh kerja karena untuk mensupport kehidupan. Selain itu dalam hal ini bisa melanggar asosiasi winaya dari yang Buddha ajarkan gitu. Maksudnya menyimpang tidak gitu dalam hidup lanjut. Menurut Anda, kalau Anda berbicara literal, ya, melihat dari tekstual, saya sesat. Ya, kami sesat. Tapi kembali lagi, agama Buddha Tiongkok melihat ke inti ajaran. Ya, kita melihat ke inti ajaran. Dan suatu agama bisa hidup di suatu tempat kalau beradaptasi dengan budaya lokal. Di dalam kitab Vinaya Mahisasaka ada satu quote ya, dari Buddha ya, mengatakan bahwa sesuatu yang telah ditetapkan oleh Buddha, jika itu tidak sesuai dengan kebudayaan itu, kamu boleh tidak melakukannya. Sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Buddha, tapi dianjurkan oleh budaya setempat, kamu juga tidak boleh melanggarnya. Bagian ini di dalam teks Pali tidak ada. Itu ada di kitab Mahisasaka.
Dan ini sangat bagus ya. Jadi sesuatu yang sekalipun belum tertulis di dalam Vinaya, tapi oleh budaya itu dianggap tabu, kita juga nggak boleh lakukan. Misalnya saya ambil contoh, biku boleh merokok? Boleh, Vinaya nggak tulis nggak boleh. Boleh, Vinaya nggak boleh. Ya, karena zaman dulu nggak ada rokok kan? Iya, simple. Ya, simple. Jadi melihat praktek Vinaya harus melihat semangat. Ya. Di dalam buku Broken Buddha, ya, karya dari buku Damika, ada satu kritik, ya, ada satu self kritik. Buku itu ada cari di internet ya. Buku Broken Buddha. Beliau mengatakan ada kasus orang biku, dia datang ke suatu negara, terutama di barat. Ya. Biku itu dijemput oleh seorang wanita. Ya. Karena katanya mau bertahan kaumnya nggak boleh. Saya nggak boleh satu mobil dengan satu wanita. Jadi si Umar itu bingung, ya, pulang jemput anaknya. Anaknya cowok, tapi baru umur 5 tahun. Di bawah umur sudah nggak boleh. Pusing lah Umar ini. Ya dia pulang lagi, ya cari orang lain, baru bisa begitu mau masuk ke dalam mobil itu. Menurut Anda ini praktek Vinaya bukan? Atau merepotkan? Kalau Anda lihat dari literatur, buku ini sangat memiliki praktek Vinaya yang baik. Di satu sisi, kembali lagi kalau kita berbicara Islam, Vinaya tidak terlepas dari praktek yang lain. Kalau Anda praktekkan bersama-sama dengan praktek sakti, dengan praktek meditasi, dengan praktek cinta kasih, dengan praktek karuna, dengan praktek mudita, dengan praktek UPK, Anda akan bisa melihat situasi, melakukan berada dengan situasi itu dengan tetap tenang. Ya. Kalau Anda melihat praktek Buddhis hanya dalam satu bagian, praktek sila adalah praktek sila, tidak ada hubungannya dengan praktek cinta kasih, praktek kebijaksanaan, praktek sattvaramita, praktek yang lain. Kita ya kemarin yang retret kita bahas artikel tentang penjara. Ya. Vinaya harusnya adalah suatu alat untuk membawa kebebasan dari para biku, bukan menjadikan itu jadi penjara. Ya. Itu sebenarnya menurut saya. Ya. Ini menurut saya ya. Nah, saya bukan berarti mengatakan bahwa orang yang praktek murni yang secara tekstual itu salah. Dan saya salut orang-orang yang bisa seperti itu. Ya, saya salut. Dan orang-orang yang praktek benar-benar praktek seperti itu dan praktek dengan baik adalah orang-orang yang penuh cinta kasih. Ya. Upajaya saya, ya, Mabiksu Kuching, ya, di Taiwan, ya, adalah seorang guru Vinaya yang sangat luar biasa. Beliau kena Parkinson, tapi beliau tetap makan sehari sekali. Ya. Setelah jam 12 siang tidak ada makan lagi. Malam nggak ada makan jus ya. Praktek Vinaya yang benar malam itu tidak ada makan jus kecuali minum jus, kecuali sakit. Ya. Jangan Bante atas sila ya. Saya siapin jus ya. Tidak ya. Kalau bantainya nggak sakit jangan dikasih jus. Jus sama dengan makan. Dan seorang biku sesuai dengan Vinaya, kalau makan jus dia harus ke biku yang lain minta izin dulu. Kalau di sana nggak ada biku dia nggak boleh makan, nggak boleh minum jus itu. Itu sesuai Vinaya. Jus adalah obat. Ya. Kalau mau minum jus harus jadikan itu obat. Dan untuk bisa menjadikan
itu obat, seorang biku harus datang ke biku yang lain dulu mengatakan, Bante, karena saya sakit, saya hari ini harus makan obat. Mohon Bante memperkenankan. Ya kira-kira kata-katanya seperti itu. Ya. Dan itu nggak bisa diucapkan kepada umat. Sama Nera juga nggak boleh. Ya. Kalau mau praktek Vinaya Murni dan praktek Vinaya Murni itu saya pelajari di satu perguruan Vinaya di Tiongkok, di tempat saya mengambil pasar. Saya katakan makanya upacara saya demikian. Selama 1,5 bulan saya di sana, itu malam tidak ada diberikan jus. Mau minum teh, minum kopi, boleh, tapi tidak ada susu, tidak ada gula. Ya, kopi 3 in 1 tidak boleh setelah jam 12 siang, karena ada susu. Susu itu makanan. Gula boleh, tapi gula harus dijadikan obat dulu. Ya, jadi Anda harus datang mencocok ke biku yang lain. Bante, karena saya sakit, makanya saya perlu makan gula ini, jadi saya jadikan gula ini sebagai obat. Itu sesuai Vinaya. Ya, kembali lagi berbicara tentang Vinaya, tentu harus ada penelitian dalam lagi tentang itu. Ya, seorang biku setelah jam 12 siang tidak boleh mengantongi makanan, tidak boleh menyentuh makanan. Ya. Ada coklat nggak boleh disentuh. Kalau Anda menyentuh makanan, itu pelanggaran, satu pelanggaran kecil lagi. Baik lagi, itu Vinaya literus ya. Kalau kita mau bicara Vinaya literus, ya, seperti itu. Ya. Jadi lain kali kalau Anda ketemu biku malam-malam jangan nawarin jus ya. Oke, ya tentang Vinaya. Ada lagi? Saya kira last question. Last question. Jadi biar yang lain sudah nggak usah mikir-mikir lagi. Kalau ada satu lagi. Kalau nggak ada kita selesai. Ada? Tadi kan saya belum tutup. Nah, setelah ini mohon maaf ya tidak ada pertanyaan. Kita sampai minggu depan. Ya, selamat malam Bante, terima kasih. Itu orang Ciacai itu kira-kira sama dengan Vinaya kan Bante? Ciacai jadi vegetarian. Oke, kata cai itu sendiri sebenarnya maksudnya adalah tidak makan tengah hari. Ya, kata cai. Ya, cai itu sebenarnya berarti menjalankan Wikala Bojana, tidak makan setelah tengah hari. Tapi itu berkembang dalam bentuk kayak menjadi vegetarian, ya, sesu, vegetarian kan su kan ya. Nah, jadi tradisi vegetarian. Cai itu sendiri, cai itu sendiri secara harafiah artinya adalah tidak makan setelah tengah hari. Tapi cai belakangan berkembang menjadi vegetarian. Ya. Vegetarian makanya kalau ke restoran vegetarian kalau tulisnya cai itu sebenarnya salah ya, tulisnya mesti su ya, su vegetarian ya. Jadi vegetarian apakah sesuai dengan Vinaya? Di dalam Vinaya biksu secara literus itu tidak ada ya. Tapi di dalam Vinaya Bodhisattva ya, karena biksu-biksu di Tiongkok dan termasuk banyak juga umat ya, yang mengambil Bodhisattva Sila. Dan Bodhisattva Sila juga ada dua yang utama. Bodhisattva Sila dari sistem Yogacara Dasabumi ya, dan Bodhisattva dari sistem Brahmajala Sutra. Yang dikembangkan di Tiongkok adalah Bodhisattva Sila dari sistem Brahmajala Sutra. Di dalam itu tercatat larangan untuk memakan makanan dari pembunuhan ya, di sila minor ya. Ada 10 sila utama, 48 sila minor untuk biku ya, kalau untuk umat agak berbeda. Ada salah satu silanya yang tidak boleh makan daging. Kalau di Bodhisattva Sila dari sistem Yogacara Dasabumi Bodhisattva Sila itu tidak tertulis. Itu yang dipakai oleh biksu-biksu dari tradisi Tibet ya. Jadi
Maka itu ada ketika melihat biksu dari tradisi Tibet ada yang masih makan daging, ya karena secara binaya, secara Bodhisattva sila tidak tertulis itu. Tapi dalam Bodhisattva sila dari tradisi Brahmajala ada. Ya. Dan tradisi ini juga selain Bodhisattva sila di dalam beberapa sutra Mahayana seperti Nirwana Sutra, seperti Avatamsaka Sutra, seperti Surangama terutama yang sangat menekankan tentang praktek Bodhisattva vegetarian. Tapi kalau kita lihat ke belakang ke sejarah kenapa seperti itu, di India juga seperti itu. Ya. Di India tradisi Brahma itu vegetarian. Ya. Sampai sekarang, saya dulu di Singapura teman kerja saya orang India, dia dari kasta Brahmana, dia vegetarian. Dan dia mengatakan dia vegetarian dari kecil, seluruh keluarganya vegetarian. Dan saya ketemu satu orang India juga dia mengatakan bahwa dia vegetarian dari kecil. Karena dia berasal dari kasta Brahmana yang melakukan vegetarian. Orang Jainisme vegetarian. Ya. Dan di India juga perkembangan vegetariannya. Kenapa kalau kita belajar vegetarian di Tiongkok tidak makan 5 jenis bawang itu tadi ya? Itu ternyata ada source-nya di India. Beberapa perguruan di India juga seperti itu. Ya. Jadi saling mempengaruhi. Kalau kita belajar sejarah India kan sampai pada tahap perkembangan Mahayana itu. Praktek di India bisa mempengaruhi. Dan sebenarnya di masa Buddha juga seperti itu. Maka itu ada biku-biku dari Jainisme, kelompok-kelompok dari Jainisme menganggap bahwa mencelah bahwa biku-biku Buddha mau makan daging gitu kan. Ya. Maka itu ada masukan pada Buddha. Tapi Buddha mengatakan membolehkan. Ya, maka itu kan di dalam sutra-sutra awal juga ada yang bertanya kan, apakah boleh biku makan daging? Ya, kenapa biku boleh makan? Buddha kan menjawab bahwa memang makan daging bukan syarat pencerahan, tapi Buddha memberikan syarat. Ya, seorang biku itu boleh makan daging kalau dari hasil pindapata. Karena biku makannya dari pindapata kan? Kalau ke restoran boleh nggak? Itu ada jawab sendiri. Ya. Lalu ada 3 syarat, ya, 3 syarat daging. 3 syarat daging murni. Ya, 3 syarat daging murni itu kan tidak boleh mendengar atau melihat itu disembelih, ya, tidak boleh memerintah bahwa binatang itu disembelih, dan tidak berprasangka atau mengira bahwa makanan itu. Tapi kalau Anda melihat secara dalam 3 syarat daging suci itu sebenarnya zaman sekarang agak sulit untuk dipenuhi, ya, agak sulit untuk dipenuhi. Karena ada secara hukum ekonomi daging yang dijual di pasar pasti kan ada yang membeli kan ya. Ya, itu. Ya tentu kita kalau itu interpretasi yang ketat ya. Tapi untuk umat itu ya Anda ya lihatlah kondisinya ya. Tapi kalau untuk monastik sekarang saya tidak mengatakan tidak harus vegetarian ketat ya. Itu adalah praktek masing-masing. Tapi kalau berbicara tentang winaya, balik lagi ke winaya, seseorang itu kalau makan daging ya dia harus dapat dari pindapata. Dan pindapata itu kan nggak pilih-pilih rumah kan? Ya, di dalam winaya kan nggak boleh. Bahkan kalau biku pindapata itu nggak boleh lewat jalan yang sama. Besoknya nggak boleh lewat jalan. Dia tadinya saya hari ini pindapata lewat jalan Mangga 1 ke Greenfield, terus putar lagi balik ke sini. Oh karena di sana ada saung Greenfield, ya, pasti ada yang enak. Besok saya lewat situ lagi lah, nggak boleh. Besok saya harus lewat jalur lain. Oh iya ya, oke lah saya lewat jalur dari sini ke jalan ke Danmogot, nanti lewat lagi ke sana gitu deh. Akal-akalan. Di dalam komentar dan tidak boleh ke rumah yang sama, ya, pasti ke tempat yang lain. Oke ya, itu intermezzo lah ya. Kembali lagi, praktek adalah urusan masing-masing. Oke, sampai di sini hari ini ya. Ya, cukup sekian. Mungkin kita sama-sama supaya semangat kita tepuk tangan sekali lagi.